Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua bintun dan waladun, apa kabarnya anak-anak? Ustazah doakan kita semua selalu sehat dan Allah berikan perlindungan dari COVID-19. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, kembali lagi bersama Ustazah Putri dalam pembelajaran PJOK. Kali ini kita akan membahas materi tentang renang gaya dada. Nah, dalam renang gaya dada, kita akan membahas tentang gerakan meluncur, gerakan kaki, posisi tubuh, gerakan lengan, cara pengambilan nafas, serta kombinasi gerakan renang gaya dada. Oke, baik teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasanya, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, materi renang gaya dada ini perlu kalian pelajari agar nantinya kalian mendapat bayangan atau gambaran saat menuju kolam renang. Untuk itu, anak-anak harus memperhatikan ya. Yuk, kita mulai. Oke, yang pertama gerakan meluncur. Oke, gerakan ini diawali dengan posisi berdiri di kolam dengan ketinggian air setinggi dada. Salah satu kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Kedua lengan diangkat ke atas, kemudian luruskan ke depan. Masukkan kepala ke air dengan kaki tetap bertumpu pada dinding. Tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat. Langkah ini bertujuan agar gerakan meluncur sempurna. Lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk selalu mengulang gerakan meluncur agar teman-teman benar-benar menguasai gerakan ini. Bagaimana teman-teman? Sudah ada bayangan? Oke, gerakan kedua yaitu gerakan kaki. Yang pertama, luruskan tungkai dengan jari-jari kaki merapat. Kemudian yang kedua, tekuk lutut dan kaki, buka kaki dengan posisi tetap tertekuk dan putar jari-jari kaki keluar seperti di gambar. Dan yang ketiga, buka kedua kaki selebar mungkin dengan dorongan yang kuat. Seperti pada di gambar. Perhatikan video di samping. Lurus, kemudian ditarik dan ditendang keluar. Perhatikan, lurus, tarik, dan tendang keluar. Lurus, tarik, dan tendang keluar. Oke, selanjutnya rapatkan kembali kedua tungkai dan luruskan seperti semula. Ya, di awal kaki kita lurus, kemudian kita akhiri pula dengan kaki yang lurus. Nah, paham ya sampai saat ini? Ingat, lurus, tarik, tendang, dan luruskan kembali. Lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang ya. Nah, teman-teman juga bisa mengulangnya dengan meminta bantuan dengan teman atau orang tuanya, atau contoh seperti yang berikut ini. Oke, yang ketiga, posisi tubuh. Awalnya, ambil posisi terlungkup menghadap permukaan air, posisi tubuh mengapung. Nah, kalian bisa menggunakan papan seluncur atau alat apung seperti pada gambar. Ya, selanjutnya kedua lengan diluruskan ke depan, telapak tangan dijulurkan ke depan. Kemudian, kedua tungkai diluruskan ke belakang. Pertahankan posisi badan tetap seimbang dan di permukaan air. Oke. Next, gerakan lengan. Nah, pertama, luruskan kedua tangan dan julurkan ke atas kepala dengan posisi jari-jari merapat. Nah, gerakan ini
Dilanjutkan dengan buka tangan ke samping dengan posisi telapak tangan menghadap keluar. Selanjutnya, tekuk sikut dan tarik tangan ke samping selebar bahu atau setengah lingkaran, kira-kira 90 derajat, sambil mendorong air ke belakang. Selanjutnya, ayunkan tangan dengan kuat saat mendorong air. Tekuk tangan ke bawah dada, posisi telapak tangan berhadapan ke dalam. Julurkan tangan ke atas kepala dengan posisi ibu jari di atas posisi semula. Perhatikan video berikut. Luruskan tangan, kemudian buka ke samping. Ayunkan tangan dengan kuat untuk mendorong air dan kembali luruskan dengan posisi ibu jari di atas seperti posisi semula. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Oke, sudah ada bayangan kan untuk gerakan lengan? Selanjutnya, pengambilan napas. Oke, ambil napas dengan mulut dan masukkan muka ke air. Perhatikan video di samping. Ya, perhatikan, angkat, dan ambil napas dengan mulut. Pandangan mengarah ke dasar kolam. Buang napas melalui hidung sedikit dari mulut. Kemudian, angkat kepala hingga permukaan air. Ambil kembali nafas melalui mulut. Kemudian masukkan kepala ke air. Udara dikeluarkan saat berada di dalam air dan lakukan gerakan ini secara berulang-ulang agar kalian semakin paham dan saat di kolam kalian bisa mempraktekkannya. Perhatikan. Ambil nafas di atas dan pelan-pelan keluarkan di dalam air. Dan pandangan ke kolam bawah. Oke, selanjutnya kombinasi gerakan renang gaya dada. Kita awali lagi dengan lakukan kombinasi gerakan meluncur dan gerakan kaki. Gerakan kaki ke atas dan bawah secara berirama. Oke, perhatikan video. Setelahnya, setelah gerakan meluncur melambat, gerakan lengan dengan membuka tangan keluar. Perhatikan. Ya. Dorong air menggunakan kedua tangan dengan kuat. Angkat kepala ke permukaan air dan ambil nafas melalui mulut. Perhatikan video di samping. Bagaimana? Sudah ada bayangan? Tekuk kaki dari lutut dan lakukan gerakan menendang ke samping. Kemudian diluruskan ke belakang. Lengan ditarik selebar bahu atau setengah lingkaran. Ya, kira-kira 90 derajat ya teman-teman. Masukkan kepala ke air. Kombinasikan gerakan kaki dan lengan dengan menekuk tangan ke bawah dada. Posisi telapak tangan menghadap ke dalam. Kombinasikan gerakan kaki dan lengan, rapatkan kedua pangkal paha dan luruskan. Oke. Perhatikan gambar di samping. Kemudian dorong tangan ke depan. Posisi telapak tangan berhadapan. Dan luruskan tungkai dan lengan seperti gerakan meluncur. Nah, jadi ketika kaki melakukan gerakan menendang ke belakang hingga lurus, tangan menyeimbangi diluruskan. Perhatikan. Ambil nafas, tendang, dan lurus. Bersamaan. Jadi, ada posisi anak-anak nanti seperti posisi meluncur. Perhatikan. Setelah mengambil nafas dan posisi meluncur. Ambil posisi,
Tarik, ambil nafas, tendang, dan kembali lurus. Tarik, tendang, dan kembali lurus. Tarik, ambil nafas, tendang, dan kembali lurus. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan dari Ustazah tentang renang gaya dada. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan jangan lupa, agar tidak tertinggal video pembelajaran dari Ustazah, silakan teman-teman subscribe, sukai, serta berikan komentar pada kolom komentar pada YouTube channel Ustazah. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.